Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka yang tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea,
ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup kita di dunia ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki adalah suatu perutusan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita di dunia, kita dihadirkan di dalam keluarga kita dilahirkan di suatu tempat tertentu, itu mempunyai suatu tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Kita bisa mengenal satu sama lain dengan orang-orang yang selama ini kita kenal dan hidup bersama kita. Ada misi yang mau Tuhan berikan. Apa misi kita? Misi kita atau perutusan kita di dunia ini adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Karena itulah kita harus selalu ingat dan sadar bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya harus mengarah pada tujuan untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kesombongan kita saja, walaupun kita orang hebat. Mungkin kita dikenal di mana-mana, kita punya prestasi yang luar biasa. Itu semuanya adalah anugerah dan berkat dari Allah. Dan bukan untuk kesombongan kita, karena itulah kita harus menggunakannya untuk memuliakan Allah. Ketika kita sampai pada kesadaran bahwa aku bekerja, aku berdoa, aku melayani, semuanya adalah untuk kemuliaan Allah, maka hidup dan karya kita akan membawa buah-buah berupa keselamatan jiwa-jiwa dan juga keselamatan bagi diri kita sendiri.